posisi kita tidak seperti dia ya. Sikap, cara pandang kita agak berbeda. Tapi saya juga tidak ingin mempersalahkan dia ya. Oke. Tapi biarkanlah saya pada posisi seperti ini seperti Bung Refli. Oke. Begitu kira-kira begitu. Oke. Bahwa kan nggak mungkin tuh air sama minyak bersatu kan. Karena Muhammad Kodari temannya Daeng itu sudah sudah mengatakan bahwa dia yang paling cocok untuk menjadi ketua umum Golkar. Ya. Luar biasa ya, orang itu saya nggak habis pikir ya. Ya. Bisa saja orang itu selalu membolak-balik, benar, yang salah dibenarkan, yang benar disingkirkan ya. Oke. Demi kehidupan pragmatisme ya. Aneh menurut saya gitu-gitu. Di medan-medan perjuangan ini, di mana seorang Abraham Samad? Itu pertanyaan publik. Saya di mana saja. Yang jelas saya selalu berada di tempat yang dibutuhkan oleh sebuah kebenaran. Insya Allah ya. Insya Allah. Nggak pernah lari lah kita ini Bung Refli. Oke. Apa enggak kemungkinan juga misalnya ada tangan-tangan oligarki yang mempunyai kepentingan lebih besar Ya. juga kan bisa jadi aktor karena apa? Dia takut kehilangan kekuasaan, dia takut kehilangan segala sesuatunya yang sudah diraih selama ini di republik ini. Dia membayangkan bahwa ketika rejim ini berganti maka saya akan lumpuh, saya akan kehilangan sesuatunya. Kan bisa juga begitu. Ya, tetapi mereka tidak mungkin bisa menyalurkan bansosnya dalam tanda kutip. Kalau tidak ada penguasa yang mengendorse. Oke. Kan penguasa yang memegang aparat itu. Ya. Jadi mereka kan nggak mungkin Oke. uang mereka salurkan sendiri kalau mereka mau melakukan money politics misalnya. Kan harus ada sebuah perencanaan yang sistematis ya. Paham. Gitu. Tapi kan kalau dilihat seperti begitu ceritanya, seperti begitu jalan ceritanya, maka siapa yang mempunyai duit kemudian disalurkan, maka yang punya duit itu sebagai aktor intelektual. Yang menyalurkan itu boneka. Bukan boneka, juga aktor, tapi kalau dalam segi hukum ini yang intelektual dadernya. Kan gitu. Ini intelektual dader, ini turut serta. Ya, enggak juga turut serta, terlalu halus mungkin kalau turut serta. Ya. Perannya hampir sama. Ya, tetapi itu kan kalau kita bicara satu sisi. Tapi kalau kita bicara sisi lain, ada kewenangan, ada kekuasaan. Misalnya kita gini, Daeng ya, ada beberapa kasus yang mungkin bisa kita katakan sebagai kecurangan itu ya. Satu misalnya menggerakkan state aparatus, menggerakkan aparatur negara baik sipil maupun militer. Itu kan nggak mungkin dilakukan langsung oleh para cukong kan, harus melalui atasan state aparatus tersebut kan. Ya misalnya kalau yang digerakkan TNI Polri ya pasti presiden hanya bisa kan. Yang kedua kalau misalnya TNI dan Polri-nya main sendiri, Panglima dan Kapolrinya bisa diganti kan, bisa dicopot. Yang kedua, penggunaan keuangan negara, state financial resources. Kan nggak mungkin cukong, orang yang dipakai APBN, APBN kata orang Bugis Makassar. Kalau yang ketiga, kalau misalnya state facilities, fasilitas negara misalnya. Nah, termasuk juga kebijakan-kebijakan yang dianggap menguntungkan paslon tertentu seperti rapel bansos. Nah itu kan semua kalau money politics lah mungkin uangnya dari yang kita sebut oligarki tadi barangkali. Tapi kalau kebijakan, kalau penggunaan fasilitas-fasilitas publik itu kan pasti oleh penguasa kan. Gitu Daeng. Ya jadi menurut saya mungkin ada kolaborasi yang mendalam ya. Antara penguasa dengan pemilik modal. Karena saya pengen selalu menempatkan salah satu aktor itu oligarki. Karena saya nggak mau jangan sampai nanti
kita terlalu fokus menyerang penguasa. Dan lupa misalnya oligarkinya bebas berkeliaran begitu saja dan dia nanti akan mengulang lagi. Siapapun yang memerintah kemudian dia akan melakukan itu lagi. Itu saya nggak mau terjadi itu. Jadi seperti lagu saya tuh, oligarki sudah bangkit lagi. Karena kan saya lihat Bung Refli ya, bahwa setiap pilpres ini kan selalu ada keterlibatan yang jauh. Melibatkan tangan-tangan oligarki. Dan menurut saya ini kan paling berbahaya. Karena seperti tadi yang saya katakan, kalaupun kita nanti mengatakan aktor dari kecurangan ini sepenuhnya ada pada tangan penguasa, mereka kan lepas. Itu yang ingin saya beritahu kepada masyarakat lewat channelnya Bung Refli Harun. Kayaknya ini belum pernah ada orang sampaikan yang ini. Cuma selalu orang fokus kepada penguasa. Cuma itu bisa dilakukan kalau ada terpilih pemimpin yang amanah ya. Pemimpin yang mau merombak struktur kekuasaan politik dan ekonomi. Tapi kalau yang terpilih adalah ibaratnya mereka yang didukung dan disokong oligarki, kan berat juga. Saya ingat itu ada pada satu momen di mana salah satu paslon itu diundang oleh seorang pengusaha yang kebetulan kakak seorang menteri. Dia katakan walaupun kami sedikit di sini, tapi barangkali sepertiga kita menguasai ekonomi kita kuasai. Itulah oligarki contohnya ya. Dan unfortunately untuk sementara yang unggul yang itu gitu ya. Daeng, kalau model kayak Daeng ini karakternya, wah ini udah pasti nih tidak akan mendapatkan kue kekuasaan kalau yang berkuasa. Kalau yang berkuasa itu katakanlah let's say kita frankly speaking misalnya ya. Kalau 01 yang berkuasa, barangkali orang kayak kita masih akan kayak Refli lah mendapatkan kue kekuasaan, ya kan? Paling tidak adalah bau-bau ditawarin dan lain sebagainya. Soal mau atau tidak, itu soal kita kan. Kalau 02 barangkali ditengok aja enggak, ya kan? Kalau 02. Kalau 03 tergantung, ya kan? Karena kita juga tidak endorse dia kan, secara langsung kan. Nah, tetapi Daeng ya, bagaimanapun orang membutuhkan yang namanya justifikasi, legitimasi. Let's say misalnya, tiba-tiba 02 tawarin Daeng Abraham Samad. Kita butuh Abraham Samad sebagai simbol bahwa nih, mantan atau ketua KPK 2011-2015 pun sudah bergabung di sini. Gimana? Pasti itu kan sebuah keanehan ya. Ya, enggak juga. Karena kita lihat apa yang aneh. Ada orang yang diculik misalnya, kan korban penculikan tiba-tiba bersatu dengan yang diduga menculiknya. Kan aman-aman aja tuh. Ya kan? Jadi bukan hal yang aneh ya? Ya, let's say lah di situ ada Andi Arief misalnya, ada Nezar Patria, santai aja, nggak ada masalah. Ya mungkin posisi kita tidak seperti dia ya. Sikap, cara pandang kita agak berbeda. Tapi saya juga tidak ingin mempersalahkan dia ya. Tapi biarkanlah saya pada posisi seperti ini, seperti Bung Refli. Gitu, kira-kira begitu. Bahwa kan nggak mungkin tuh air sama minyak bersatu kan. Kira-kira seperti begitu. Ya mana yang air, mana yang minyak. Itu pasti bisa diterjemahkan. Kalau begitu kita bicara tentang hal yang sifatnya vertikal ya. Sikap seperti ini yang soal air dan minyak ini, apakah karena didrive oleh keyakinan yang sifatnya vertikal? Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Karena kan banyak orang tidak mempertimbangkan faktor yang di atas, yang maha kuasa. Pokoknya mainkan saja, nggak ada kaitannya. Ya biasanya dengan adagium politik yang paling gampang. Politik itu dinamis, tidak ada lawan dan kawan yang abadi dan lain sebagainya, sehingga semua penuh dengan justifikasi. Kalau saya agak beda mungkin. Silakan. Kan begini, saya harus terus terang bahwa saya sangat bersyukur pernah berada di lembaga yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa saya bersyukur? Karena menurut saya di lembaga inilah akhirnya memperlihatkan kita apa yang dimaksud dengan integritas
yang sesungguhnya. Oke. Mengajari kita tentang integritas sesungguhnya. Membuat integritas atau dalam bahasa agama kita, akhlak kita itu bisa menjadi sempurna. Akhlakul karimah. Oke. Itu yang kita tuju sebenarnya. Walaupun mungkin saja kita belum sampai ke sana. Tapi tujuan kita kan ke sana untuk menyempurnakan akhlak kita. Berdasarkan itulah saya selalu berpegang teguh pada yang disebut akhlak. Begini Bung Refli. Saya, mungkin juga Bung Refli, saya nggak tahu persis ya, bahwa satu-satunya modal saya di dalam kehidupan ini hanya satu. Apa itu integritas? Oke, kepercayaan ya? Ya, kepercayaan, trust, kejujuran. Jadi kalau modal satu-satunya ini hilang, maka saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan itu artinya saya sudah tidak bisa hidup lagi kan. Tidak ada artinya hidup lagi menurut saya. Kira-kira seperti itu. Karena itu yang saya jadikan modal. Tapi Daeng ya, dalam usia Daeng sekarang ini kira-kira golden age ya kan? Usia kan sekarang 50-an ya, hampir 60. 57. Daeng kelahiran 66 ya. Jadi 57 tahun menjelang 58 tahun. Kalau TNI Polri pensiun itu. 58 itu. Ini usia yang kalau kita bicara tentang kesempatan itu ya kira-kira inilah golden age-nya kita. Saya 54. Padahal masih panjang Bung Refli. Masih panjang ya. Jadi karena kalau saya anggap kalau 60-an masih ada pilpres berikutnya. Kalau sudah 60-an itu kita udah jadi tua renta. Karena 5 tahun lagi Daeng usianya kan 62 tahun. Itu kan cuma angka Bung Refli. Yang penting engine-nya tetap ya. Engine-nya tetap. Semangatnya. Semangat ya. Ya, saya senang mendengarnya kan. Karena banyak sekali orang-orang muda ya baru selesai jadi ketua BEM ya kan, baru selesai jadi pejabat publik, tiba-tiba sudah melipir oportunis ya kan. Saya bilang, apa orang ini nggak berpikir bahwa masa depan itu masih panjang? Toh kalaupun tidak menjabat kan, kata Anies misalnya, menjadi oposisi itu kan sama terhormatnya kan? Iya, betul sekali. Gitu. Apa susahnya kan untuk menjadi orang yang berada di luar, menjadi oposisi? Kan nggak ada susahnya. Susahnya. Makanya saya heran juga orang kalau dia harus jadi oportunis, jadi pragmatis. Aneh juga menurut saya. Tapi ya itu yang aneh atau kita yang aneh? Saya kira yang aneh kita. Gitu. Yang aneh kita. Jadi saudara sekalian, kita ini dua orang yang sudah mendeklar. Seandainya calon yang kita tidak dukung itu yang akhirnya dilantik, ya kita tetap akan berada di luar pemerintahan. Dan fortunately Anies sudah declare begitu juga. Gitu ya? Ya, saya tidak tahu Cak Imin. Jadi ya karena gini, beda ya. Saya berusaha memahami aja mungkin Daeng ya. Kalau Cak Imin kan orang yang menjadi nakoda. Ada kapal yang dia harus selamatkan. Itu justifikasinya. Iya. Karena kalau tidak, politik akan mudah sekali akan menumbangkan dia. Kalau dia tidak berkolaborasi dengan kekuasaan, sebentar lagi itu akan ada muktamar luar biasa. Berarti itu kan masih berpikir tentang kekuasaan juga kan? Iya. Seperti halnya Golkar, sebentar lagi ada kongres luar biasa nih. Ya kan? Yang katanya akan mendudukkan Jokowi sebagai ketua Dewan Pembina, dan jangan-jangan yang menjadi ketua umum Golkar Gibran. Karena Muhammad Kodari, temannya Daeng itu sudah sudah mengatakan bahwa dia yang paling cocok untuk menjadi ketua umum Golkar. Luar biasa ya, orang itu saya nggak habis pikir ya. Bisa saja orang itu selalu membolak-balik, benar, yang salah dibenarkan, yang benar disingkirkan ya. Demi kehidupan pragmatisme ya, aneh menurut saya yang gitu-gitu. Kata dia, enggak dong, yang naif tuh kita, Abraham Samad dan Refli Harun tuh naif. Ya Daeng ya, di depan ini Daeng ada 3 perjuangan yang menuntut kita, bahkan jangan-jangan ada resikonya. 1, massa sudah bergerak di mana-mana. Kita lihat UGM, UI, dan nanti akan diikuti kampus-kampus lainnya. Mereka melakukan warning yang kedua. Sebelum pemilu mereka sudah lakukan, tidak didengar, dan mereka sekarang lakukan lagi. Massa juga geram, ya kan?
ada perjuangan di Mahkamah Konstitusi yang untuk menunjukkan betapa curang dan culasnya kekuasaan ini. Dan ada hak angket yang ngeri-ngeri sedap, entah jadi entah enggak. Karena yang jelas kekuasaan mulai cari-cari cara agar hak angket nggak jadi kan? Digagalkan ya? Digagalkan. Nah, di medan-medan perjuangan ini, di mana seorang Abraham Samad? Itu pertanyaan publik. Saya di mana saja. Yang jelas saya selalu berada di tempat yang dibutuhkan oleh sebuah kebenaran. Oke. Insya Allah ya? Insya Allah. Nggak pernah lari lah kita ini, Bung Refli. Oke. Jadi ketika itu dibutuhkan, maka Abraham Samad akan datang ke sana. Iya, kan perjuangan itu banyak caranya ya. Oke. Banyak medianya. Iya. Kan? Orang bisa melakukan dengan caranya masing-masing. Kan gitu. Kira-kira seperti. Dan sekarang Abraham Samad sudah speak up soalnya. Diajarin sama Bung Refli. sudah speak up ya. Jadi yang jelas Bung Refli, bahwa kita harus terus berjuang untuk menegakkan kebenaran ini dan membuktikan kecurangan ini. Sebenarnya standing posisi kita di situ. Apapun yang terjadi, posisi kita harus membuktikan kecurangan ini dan menegakkan kebenaran apapun resikonya. Jadi intinya adalah kalau kita bicara tentang sebuah perjuangan yang terukur, measurable, yaitu adalah bagaimana kemudian kita melawan kecurangan pilpres ini kan? Oke, luar biasa.